Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. semua yang saya hormati, kali ini Mbah Nun menjawab hadir kembali di hadapan teman-teman, dan seperti pada tayangan-tayangan sebelumnya kita akan berguru kepada Mbah Nun dengan pola saya mengantarkan pertanyaan teman-teman yang sudah masuk, di mana teman-teman akan meminta nasihat kepada Mbah Nun, bertanya, meminta bimbingan dan lain sebagainya. Namun terlebih dahulu saya ingin mengajak teman-teman untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Mbah Nun yang senantiasa memberikan dan meluangkan waktu untuk kita, supaya kita mendapatkan pencerahan, pengasahan dan lain sebagainya demi perkembangan dan pertumbuhan diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Ada sejumlah pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan mengantarkan pertanyaan tersebut. Yang pertama, pertanyaan dari Mas Teguh Birawa Putra Dewa dari Blitar, Jawa Timur. Assalamualaikum Mbah Nun, saya ingin bertanya karena saya gelisah gitu ya, ingin bertanya kepada Mbah Nun tentang bagaimana mengetahui leluhur kita. Ya. Pertanyaannya sederhana, tapi mungkin di dalamnya ada kegelisahan tentang sangkan paran atau apa. Pertama, saya ikut memuji dan mendoakan mudah-mudahan niatmu untuk mengetahui leluhur itu oleh Allah diapresiasi, dihargai, amin. Diijabahi, dikasih kemurahan rezeki. Amin. Amin ya Allah. Ada 3 tahap kita sampai leluhur yang bisa kita kenal, kemudian sampai Nabi Adam, kemudian sampai ke Nur Muhammad, kemudian sampai ke Allah sendiri kan gitu. Itu kan semua kan sangkan paran. Jadi kita kan tidak mungkin ada tanpa ada rute dari Allah, cahaya, Allahu nurus samawati wal ard. Terus kemudian Allah memujinya sehingga disebut Nur Muhammad, kemudian sampai ke penciptaan makhluk-makhluk yang merupakan elaborasi atau breakdown sampai ke tingkat materialistik dari nur itu menjadi benda, menjadi planet-planet, menjadi alam semesta, menjadi bumi, menjadi galaksi, kita tata surya sampai menjadi isi bumi, hutan, pohon, laut, semuanya sampai penciptaan manusia. Jadi ada beberapa tahap. Nah, di dalam kebudayaan bangsa-bangsa di dunia, Jawa yang paling tinggi perhatiannya terhadap leluhur itu. Karena saya sendiri kan sebagai orang Jawa tidak pernah bisa menghafalkan. Kalau di Jawa kan sekarang kan rata-rata anak-anak itu paling pol pengetahuannya kakek sama nenek. Iya. Tapi buyut, saya sama juga ini. Iya, buyut dan seterusnya. Kalau di Jawa itu ada tradisi sampai 18 tingkat. Ya. Jadi bapak ibu, kakek nenek, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, goprak sente, debok bosok, galih asem, goprak waton, cendeng, gieng, cumpleng, ampleng, menyaman, menyo-menyo, terah tumirah. Itu sampai 18 tingkat. Tentu kan kalau itu dijadikan bagian dari kurikulum pendidikan budaya Jawa kan luar biasa. Itu kan anak yang tahu diri adalah bisa diukur dari pengetahuannya tentang leluhur. Jadi ini pertanyaan menurut saya sangat kita puji karena dia mau memperhatikan leluhurnya, gitu ya. Nah kan, tapi pertanyaan adalah bagaimana mengetahui leluhur kita. Nah setiap keluarga mestinya takon-takon satu sama lain secara manual ya. Bapakmu sopo, mbahmu sopo, kakek nenekmu sopo, buyutmu sopo, sak piturute sampai nasabnya lebih jauh, lebih ke belakang. Saya 15 bersaudara dan ada yang kami tugasi untuk melacak itu, sehingga dia tanya ke sana sini, ke mbah-mbah, ke orang-orang tua, itu dihimpun supaya pohon sejarah keluarga kami itu jelas. Meskipun tidak bisa terlacak sampai ke 18 tadi. Dan kalau nanti sampai kalau di antara 18-nya ada Rasulullah kan nanti jadi Habib gini kan gitu. Jadi tidak enak juga gitu. Artinya kita sungkan juga kita menghabibkan diri. Nah tetapi kalau bisa setiap keluarga itu takon-takon lah secara manual. Nomor 2 mempelajari secara tertulis. Kan tetap banyak ada catatan-catatan dari orang tua,
Kemudian juga mengkomparasikan. Iki berarti iki isih dulure iki isih mbahne iki berarti isih kita itu bertemu di dalam complongan 3 generasi atau 4 generasi misalnya gitu. Ternyata kita sedulur. Jadi kita misalnya naik becak, ternyata tukang becak yang genjot menolong kita itu adalah saudara kita, bisa juga gitu. Nah, aktif bertanya gitu. Iya, jadi itu kan indah kalau ternyata orang yang selama ini kita anggap cuma tetangga ternyata saudara, ternyata seduluran gitu. Nah, jadi pertanyaan ini sangat bagus gitu. Cuman masalahnya memang kita tidak punya disiplin seperti itu. Disiplin kita makin turun, jadi sudah tidak peduli sama dulu kakeknya siapa. Saya waktu Ma'iyahan saya tanya rata-rata nama kakeknya aja nggak tahu, nama neneknya juga nggak tahu. Lalu itu kan hanya 3 tingkat. Kita, di bapak atasnya ibu, orang tua kita. Cuma di atas orang tua kita. Belum naik kok buyut, canggah, apa nanti kan goprak, sente, menyo-menyo tadi itu kan sudah sangat sukar gitu ya. Jadi menurut saya sangat bagus pertanyaan itu dan tolong dilaksanakan. Allah sudah memberimu hidayah untuk mempertanyakan leluhurmu, maka sekarang diusahakan dengan segala berbagai macam cara yang memungkinkan. Tanya-tanya ke orang tua, kan bisa aja orang tua di desa kita tanya dulu di generasi jenengan dulu siapa aja di desa ini, ternyata salah satunya adalah buyut kita, kan bisa. Gitu. Makanya saya pribadi dan keluarga melacak dari ibu alurnya ke sana, dari ayah saya alurnya ke sana, ya. Terus dari Mbah Wedok ke sana, Mbah Lanang ke sana, dari ayah saya ke sana dan seterusnya itu kita lumayan meskipun tidak sampai ke 18 tingkat ya. Gitu ya. Itu nanti jadi ternyata kita ini seorang yang nanti ada titik kesekian, ternyata Sayyidina Hasan bin Ali misalnya, ada yang Husain bin Ali gitu ya. Jadi berarti ada apa namanya, Helmi ya, Habib itu ada 2 ya, ada 2 atau 1 yang dari Sayyidina Hasan itu kita sebut Syarif apa ini? Syarif sama Sayyid gitu kan. Nah, kayak Kampung Sayyidan berarti kan dulu kan yang menghuni Sayyidan di Yogyakarta itu kan adalah para Sayyid, ada keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Muhammad yang gitu kan. Nah, salah satu yang harus kita waspadai adalah kok ternyata kita ini turunan Nabi Muhammad. Terus nanti kita jadi komoditas. Terus itu kita jadikan kebanggaan bahwa kita ini turunan Rasulullah gitu kan. Dan seterusnya. Nah, itu kalau saya menghindarkan. Jadi jangan sampai orang tahu bahwa saya keturunan siapa. Kalau itu nanti bisa menimbulkan fitnah sosial kan gitu. Jadi kadang-kadang memang diperlukan untuk merahasiakan leluhur kita. Gitu. Saya kira aku itu turunannya Brawijaya 5 asu bajingan kue. Saya itu ya turunannya anu barang, turunannya siapa namanya, Hayam Wuruk barang gitu ya. Kan nggak enak gitu kan. Jadi kita kadang-kadang justru menyembunyikan nasab kita di keluarga saya itu. Kita menyembunyikan nasab kita. Makanya kalau nanti ada tradisi thariqah di mana kita mengal-fatihah setiap tahap dari leluhur kita, itu kita batasi. Jadi misalnya di Padang Bulan kan dibatasi sampai hanya Ibu Halimah dan Ayah Muhammad gitu ya. Gitu ya. Tidak sampai ke berikut-berikutnya, meskipun Al-Fatihah 1 kali bisa kita nanti berlaku untuk semua leluhur kita juga bisa. Karena sifatnya kualitatif bukan kuantitatif gitu ya. Kan gitu. Mungkin nggak kalau misalnya kita punya niat yang kuat untuk mengetahui leluhur dalam pengertian orang-orangnya itu. Terus tadi barusan Mbah Nun menyarankan kita banyak membaca Al-Fatihah, dan niat Al-Fatihah itu betul-betul kita untuk semua itu mungkin nggak leluhur kita yang kita itu nggak tahu suatu saat mungkin hadir dalam mimpi kita atau memberi ya kehadiran. mungkin saja karena itu kan metafisika ya, dunia di atas atau beyond fisik gitu ya, beyond jasad. Jadi dia sudah rohaniyah, dia ruhiyah. Jadi itu ya mungkin saja, dan saya kira memang sebaiknya kita begitu. Setiap hari itu ya nyicil Al-Fatihah, ora ketang ping 5, ping 7, ping 9 gitu ya. Kita khususkan untuk para leluhur. Ya. Leluhur itu yang tidak ada batasnya. Makanya kualitatif sifatnya. Ini kita peruntukkan semua. Jadi kan Allah ngitungnya juga tidak kuantitatif. Tidak berarti kalau kita punya mbah sampai 37 terus kita Al-Fatihah 37. Tapi kehusukan kita 1 kali Al-Fatihah itu kesungguhan hati dan cinta kita mungkin bisa berlaku untuk ke 37 itu bisa aja, terserah Allah.
Ya pokoknya yang penting kita ikhlas dan kita bagaimana kita kan cuman buah, kan kita harus tahu pohonnya, terus harus tahu tanahnya, harus tahu cuacanya, itu semua harus kita syukuri kan gitu. Yeah. Jadi menurut saya pertanyaan itu sangat bagus dan mohon dilaksanakan, jangan hanya tanya ke saya, dilaksanakan di keluarga. Yeah. Digambar bapak anaknya ini, ibu anaknya ini, mbahnya ini dan seterusnya, digambar semampu mungkin, seketemunya, bisa-bisanya gitu loh. Ya. Sambil juga bertanya kepada siapapun orang yang mungkin kita ketahui. Saya dulu sama ibunya Sabrang keliling naik motor di Jombang, ya, okay. Ke orang-orang tua untuk kita tanya. Sehingga saya dapat banyak cerita mengenai buyut saya, mengenai Mbah Zahid, mengenai Mbah Abdul Latif, mengenai Said Sulaiman, mengenai segala macam. Saya mendapat cerita banyak. Meskipun nanti kita harus mempetakan, harus memverifikasi, harus memastikan secara rasional gitu ya, supaya kita tidak GR, tapi juga tidak minder. Oke. Itu kan juga bisa untuk pembangunan karakter. Mbahku pendekar, aku mengingah-ingih kayak gini kan gitu kan bisa juga. Saya bahkan sering mendorong anak tuh, mbahmu ki biyen jagoan kok kue tilang-tilang kayak gini, terus dia jadi gemerega, terus dia hidupnya berubah. Setelah hidupnya berubah baru saya kali janjane mbahmu ya ora pendekar biasa-biasa Pak. Ning harus badi kowe saiki dadi mereka atau sekarang kamu bangkit kan gitu. Gitu Pak Helmi. Oke, terima kasih Mbak Nun, Mas Teguh ya. Saya sangat terkesan juga dan ikut belajar dari jawaban Mbak Nun pada Mas Teguh yang tidak hanya mengapresiasi, juga mendorong Mas Teguh mengerjakan apa yang menjadi keinginan itu Mas Teguh. Pekerjaannya mengasihkan, jadi tanya ke orang-orang tua di desa. Terus Bapak Ibu juga kita tanyai secara mendasar dan mendetail supaya kita tahu dari mana asalnya kita ini. Dengan mengetahui leluhur kita menjadi lebih tahu diri kita kan gitu. Kalau kita tidak tahu itu kan mengkoyo godong kabur kanginan. Kabur kanginan itu kan dia tidak mengerti pohonnya di mana, dahannya di mana, akarnya di mana. Kan ada istilah kabur kanginan, janganlah menjadi manusia yang kabur kanginan. Kita terseret sana kemari, ikut sana semari, ditiup ke utara, ditiup oleh globalisasi ke selatan, ditiup oleh medsos ke timur, kamu ikut ke timur. Itu karena kita tidak punya akar, tidak punya landasan dan tidak mengerti leluhur kita kan gitu. Mungkin juga ada orang-orang sepuh di sekitar kita yang kalau kita tidak datang dan bertanya, padahal beliau-beliau tahu, mungkin karena kita nggak bertanya jadi nggak memberitahu ya. Jadi iyalah, ngapain ngasih tahu? Kalau kita nggak nanya ya nggak. Makanya di Ma'iyah itu nomor satu kan bukan pinter menjawab, tapi pinter bertanya, pinter menemukan apa yang ditanyakan. Itulah kunci ilmu. Gitu. Kalau sekolahan, kurikulum kan menyediakan jawaban, tapi murid-murid tidak terdidik untuk kreatif menemukan apa yang perlu ditanyakan. Kan sebenarnya yang nomor satu kan kunci ilmu adalah kamu tahu apa yang kamu tanyakan. Kan gitu. Nah orang-orang tadi ngapain kowe ra takon, aku yang meneng wae kan gitu. Kira-kira gitu Mas Helmi. Oke, terima kasih Mbah Nun. Jadi cukup jelas Mas Teguh respon Mbah Nun. Beberapa hal tadi Anda meneruskan keinginan Anda di breakdown menjadi tugas yang benar-benar dijalankan, bertanya kepada sebanyak mungkin orang atau keluarga, kemudian juga banyak memberikan Al-Fatihah kepada para leluhur. Upamanya kita nanti menemukan bahwa kita ini keturunan seorang tokoh yang baik pada masa silam. Kan kita malu kalau tidak menjadi baik juga. Jadi motivasi ya. Terus kalau ternyata kita keturunan orang yang dulu jahat misalnya, tokoh yang antagonis gitu ya, tokoh yang entah kriminal, entah perampok, entah apa. Kan kita punya pedoman kalau gitu saya tidak akan menjadi seperti itu gitu. Karena saya adalah anak yang lebih baik daripada orang tua saya kan gitu. Jadi sangat banyak keuntungan dari satu keinginan dari Mas Teguh itu sampai tadi yang barusan digambarkan Mbah Nun, dan yang pasti kita dengan dorongan ingin mengetahui leluhur itu keuntungannya adalah menemukan saudara kita yang mungkin kita belum kenal. Ini saya kira tidak hanya dalam skala keluarga dan nasab, tapi juga skala antropologi. Masyarakat. Kita kan sekarang tidak tahu lebih tua mana orang Jawa sama Nabi Ibrahim misalnya, kan tidak tahu. Kan tidak ada penelitiannya juga dan tidak ada bahannya untuk meneliti juga, dan juga tidak ada niat baik dari generasi sekarang untuk mengetahui itu.
Gitu loh. Misalnya kalau orang Arab sama orang Yahudi kan jelas turunan Ismail sama Ishak. Ya, Ishak. Bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Nah, kalau orang Jawa itu bagian dari Ismail apa bagian dari Ishak, ataukah kita itu mbahnya Ishak? Kan gitu kan, bisa aja. Nah, kalau kita mengetahui itu secara agak lebih berskala luas, antropologis, sosiologis gitu, maka kita akan bisa punya ilham-ilham baru di dalam hal-hal yang menyangkut perpolitikan, kebudayaan dan peradaban gitu loh. Sekarang kenapa kita ikut Barat? Kalau secara leluhur tadi itu lebih tua mana? Leluhurnya orang Eropa dengan leluhur kita misalnya. Kalau ternyata lebih tua leluhur kita lah, malu dong kok sekarang kita jadi pengikutnya orang Barat. Kok kita semua menjadi punya nabi yang namanya Renaissance misalnya gitu ya. Jadi itu saya kira penting tidak hanya untuk individu dan keluarga, tapi penting untuk kenegaraan. Ya. Kalau Anda jadi kepala negara tidak mengerti antropologi bangsa Anda juga tidak terdorong untuk memiliki harga diri. Dan untuk mengangkat harga diri bangsa Anda, kan begitu. Jadi bukan mau umuk masa silam, bukan. Tapi kalau kita kacang, kita tahu kita kacang. Kalau kita kedelai, kita tahu kita kedelai gitu loh. Jangan sampai kita ini Garuda, tapi perilaku kita emprit. Karena kita tidak mengenal Garuda dan sekarang kenalnya emprit saja. Kita diempritkan oleh Cina, diempritkan oleh Eropa, oleh Amerika kan gitu. Sementara sebenarnya kita itu punya nenek moyang Garuda. Maka pertanyaan mengenai leluhur itu sangat bagus. Tolong dikembangkan tidak hanya dalam keluarga, tapi juga untuk kesadaran sosial, kesadaran bernegara, kesadaran berpolitik, kesadaran bermasyarakat dan seterusnya. Gitu Pak Helmi. Oke, matur nuwun Mbah Nun.